digital bersama Telkomsel dan TikTok. Pada hari ini TikTok dan Telkomsel berkolaborasi dalam menyelenggarakan webinar sebagai sarana mendiskusikan informasi yang berkenaan dengan pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan kejahatan dunia maya atau lebih terkenal dengan data dengan kata cyber security. Buat teman-teman semua, sesi hari ini akan sangat penting dan sangat bermanfaat. Jadi saya sarankan untuk siapkan catatannya, untuk siapkan bolpennya, mungkin ya kalau misalnya ada yang mengasihkan dari gadget, supaya nanti untuk setiap informasi yang diberikan hari ini bisa teman-teman terus catat dan ikuti setelah acara webinar ya. Senang sekali hari ini saya sama Debra Selalahi dipercaya untuk memandu webinar hari ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya hari ini ditemani oleh para expertnya, para pelaku di dunia digital. Langsung saja saya perkenalkan pembicara pada webinar hari ini. Pertama-tama ada Pak Denny Abidin selaku Vice President Corporate Communications Telkomsel. Aku mungkin sapanya Kang Denny ya. Lo panggil Ade aja. Soalnya kalau Denny itu udah pasaran Ade. Kalau Denny itu pasaran banget. Di kantor gue tuh ada sekitar 126 namanya Denny. Jadi di setiap lantai itu pasti ada yang namanya Denny. Beda dengan Om Ono. Om Ono itu unik banget namanya. Bahkan gak ada satupun. Selamat bergabung sore hari ini Kang Denny. Selanjutnya saya Hai semua. Iya, saya perkenalkan ada Mas Doni Eriasta, Head of Public Policy dan Government Relations TikTok Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Mas Doni, apa kabar? Halo Mbak Karma, Halo Mas Don. Seru nih, saya bersama dengan kapan ya sore hari ini. Dan terakhir nih, tadi udah dikasih bocoran namanya. Ada Pak Ono Wemugo, pendiri Ono Center. Aku sapanya apa nih? Mbak Kakung. Pak Om, manggilnya Mbak Kakung gimana Odong? Biasanya manggilnya jauh. Oke, jadi teman-teman semua, hari ini saya sudah bersama dengan Kang Denny, Mas Denny, dan Om Ono atau Pak Ono aja ya, aku panggil ya, apa ya? Ya. Oke, webinar hari ini kita akan ada beberapa sesi pemaparan nih teman-teman, dan kita pembicaraan kita hari ini akan juga nanti setelah pemaparan akan ada sesi workshop yang menjawab, dan di akhir acara akan ada quiz seputar acara hari ini. Jadi sekali lagi teman-teman saya undang untuk bisa memperhatikan semua materi yang diberikan hari ini, dicatat kalau misalnya perlu ya. Nanti di akhir acara akan ada quiz dengan hadiah menarik dari TikTok dan Telkomsel. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi ya, karena hari ini pelakunya ekspertis di bidangnya. Saya langsung akan menuju ke pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Kang Denny Abidin, Vice President Corporate Communication Telkomsel. Di mana sore hari ini Kang Denny akan menjelaskan kepada kita semua mengenai inisiatif Telkomsel, mengenai peningkatan literasi digital masyarakat, termasuk juga kolaborasi bersama TikTok dan inovasi apa saja yang sudah dilakukan Telkomsel untuk menjaga keamanan pelanggannya. Langsung saja nih, Kak Denny sudah siap? Siap, saya langsung persilahkan Kak Denny untuk mulai pemaparan. Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Denny, cuma sering dipanggil Ade. Karena saya orang Bandung mungkin jadi saya sering dipanggilnya Kang ya. Kalau saya orang Jogja mungkin dipanggilnya Mas. Kalau saya orang Medan dipanggilnya mungkin Abang. Tapi hari ini cukup panggil saya Ade aja boleh, atau Kang Ade juga boleh. Tadi yang kata Sarma sampaikan bahwa nanti akan ada sedikit quiz ya, jadi tolong disimak jangan sampai ketinggalan. Kalau nggak salah hadiahnya apa, Sarma? Hadiahnya tuh apartemen ya, kalau nggak salah ya. Apartemen. Ya. Langsung. Apartemen. Ya. Kalau gitu saya ikutan juga. Ya. Kata-kata saya punya kalimat pembuka nih sebenarnya. Ya. Ada peribahasa baru yang sangat kekinian. Ya. Kalau dulu kita mengenal ada berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, kemudian. Nah, peribahasa yang terbaru ini adalah bersama Telkomsel semua akan TikTok pada saatnya. Itu dari biasanya kan indah pada saatnya, enggak, ini semua akan TikTok pada saatnya.
Oke, saya mungkin boleh sedikit sharing sedikit ya. Share mungkin beberapa slide-nya mungkin sekitar 70 sampai 75 slide. Nah, panjang ya. Nah, oke ya, ini mungkin ya. Tolong let me know aja kalau udah kelihatan. Udah kelihatan belum Mas Arma? Udah. Udah, Kang Abe. Sudah? Oke. Oke ya. Oke. Bicaranya sih ini agak sedikit serem ya, web cyber security gitu dan TikTok. Sebenarnya mungkin bahasa simpelnya itu lebih ke gimana sih kita kalau pengen aman bersosial media ya. Sebenarnya gitu sih. Kalau mungkin kan teman-teman juga udah ada yang pakai macam-macam nih, udah ada yang pakai Instagram atau Facebook, apalagi yang sekarang nih ada yang paling best of the bestnya, pada best kalau saya bilang itu TikTok gitu ya. Ini tanggung jawabnya tuh sebenarnya ada di siapa sih? Apalagi kalau kita ngelihat beberapa case yang sekarang ini lagi happening di jagat maya ya, macam-macam. Memang ini menjadi satu concern bagi Telkomsel untuk kita hampir harus berhati-hati. Namun kehati-hatian ini tidak akan menjadi apa-apa ya kalau kita tidak ada peran serta dari audiens, dari para netizen yang awesome di Indonesia ini. Jadi memang kita perlu kerjasama dari semua pihak, dari baik itu dari netizennya, baik dari operator, dan saya sangat mengapresiasi acara hari ini terutama untuk kawan-kawan saya, untuk Mas Doni, dan keren banget TikTok. Kenapa? Karena nanti jangan sampai kelewat sebenarnya ada tips-tips apa aja yang bisa mengamankan data privacy kita untuk disalahgunakan. Dan juga ada idola saya ya, the one and only, manusia paling ganteng sejagat maya, ada Om Ono. Wah, the most wanted. Nanti kita langsung, saya juga penasaran pengen dengar apa aja sih yang akan disampaikan oleh Om Ono, terutama tentang tips-tips bagaimana cara mengamankan data privacy kita untuk tidak disalahgunakan. Oke, kita langsung masuk dunia maya di Indonesia. Jadi saya ingin sedikit cerita sebenarnya kalau landscape ya, garis besar dunia maya di Indonesia itu seperti apa. Indonesia ini salah satu kota atau negara yang paling maju khususnya dalam penggunaan data internet. Terlihat dari industri digital Telkomsel juga, penggunaan data Indonesia itu yang menarik tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sampai kota-kota di rural, sampai di pedalaman, sampai di pelosok mereka sudah sangat kuat internet. Bahkan konon Jakarta itu salah satu kota yang terberisik untuk Twitter. Dan pengguna beberapa aplikasi sosial media di Indonesia ini bila disatukan katanya untuk disatukan jumlahnya itu dia melebihi beberapa negara Latin. Oh, luar biasa banget. Ya, ini mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat juga. Datanya memang ini kita ambil masih data yang awal tahun 2020, di mana kita bisa melihat total populasi warga negara di Indonesia itu ada 272 juta orang, lebih kurang, dan 50%-nya itu tinggal di kota-kota besar ya. Dan dari 272 itu pengguna mobile phone itu ada 338. Jadi artinya ada satu orang yang punya lebih dari satu handphone, bahkan mungkin ada yang punya anjing, yang punya kucing juga, depannya mungkin dikasih SIM card. Kenapa? Karena memang ini jumlah penetrasi SIM card di Indonesia itu sudah masuk 24%. Dan lebih menarik lagi, ini yang lebih awesome bagi saya itu adalah untuk pengguna internet di Indonesia itu sudah sampai 175 juta orang. Artinya ada 64% dari 64% dari jumlah pengguna modal tadi sudah mengaktifkan data layanan internetnya. Jadi bisa dibayangkan jagat netnya Indonesia itu sebesar apa. Kalau kita teman-teman kemarin melihat kasusnya itu ya, waktu case pemilihan presiden Amerika rasa Indonesia yang katanya rasa Indonesia kemudian langsung dibully, langsung dihujani oleh para netizen Indonesia, dan itu menjadi top trending dunia. Itulah kehebatannya Indonesia. Ya paling tidak bisa bikin top trending dunia lah dalam hal ini. Dari 175 juta orang pengguna internet di Indonesia menggunakan mobile phone tadi, ya aktif di sosial medianya itu ada sebanyak 160 juta. Artinya 59% pasti punya platform sosial media. Mungkin kalau saya mungkin masih pakai TikTok lah. Saya punya akun TikTok ya, tapi saya nggak akan buka di sini. Kalau yang perlu account-nya ya DM aja. Ya. Kalau Om Ono itu masih main apa? Om Ono masih main Friendster ya, kayaknya ya.
Oh enggak ya, udah TikTok juga ternyata Mono, luar biasa. Nanti besar ya akunnya ya. Nah oke, teman-teman bisa dilihat di sini data yang ada di Indonesia ini sebesar apa potensi atau sebesar apa resiko. Ya kita bicara resiko. Jadi ingat, kalau kita memposting sesuatu artinya kita harus ready bahwa postingan kita paling tidak bisa dilihat oleh dan diakses oleh 160 juta orang. 60 juta itu gede loh. Kalau kita tidak men-setting security kita tidak pura-pura menutup mata dengan apa yang namanya settingan privacy, itu bakalan repot banget. Dan jangan lupa hari ini semua akan terjawab bagaimana itu. Saya mau foto dulu ya, bentar. Oke. Saya ada 2 ruang soalnya. Berikutnya, Indonesia rawan kejahatan cyber. Nah, di situ bisa dilihat ya bahwa Indonesia itu rawan kejahatan cyber. Tadi yang saya bilang ada 160 juta yang punya potensi. Bagaimana orang itu bisa ngintip kalau kita tidak aware tentang kejahatan atau settingan tentang privacy di handphone kita atau di laptop kita. Dan yang paling terbaru di sini adalah yang paling bawah tuh yang saya sengaja bold ya, dari 4 poin ini, 4 reason kenapa Indonesia sangat rawan. Penggunaan internetnya sangat tinggi ya, namun literasinya masih sangat rendah, kesadarannya itu masih sangat rendah gitu. Kalau misalkan orang tua kita punya sosial media, mungkin mereka dengan punya sosial media aja sudah cukup aktif, tapi mereka akan belum aware tentang bagaimana cara men-setting privacy atau security. Yang kedua, tadi yang saya bilang, karena Indonesia itu ada 17.000 pulau ya, 17.000 pulau, ada sekitar lebih dari 360 sekian titik yang tersebar di beberapa pulauan. Jadi memang menjadi challenge tersendiri bagaimana kita akan melakukan literasi edukasi terutama dengan keamanan cyber. Again, salah satu yang sangat membantu adalah aplikasi-aplikasi sosial media. Tidak semua punya willingness untuk melakukan edukasi. Dan hari ini sekali lagi saya kasih sangat apresiasi buat teman-teman di TikTok ya, karena ini akan sangat membantu tidak hanya buat pelanggan Telkomsel tapi bagi pengguna internet yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana cara kita untuk melakukan preventif dan melakukan pengamanan terutama untuk data privacy. Dan nomor 3, jangan lupa Indonesia ini salah satu negara yang paling tahan krisis konon, bukan ya, bahwa Indonesia ini konon kedepannya akan berubah menjadi sebuah negara dalam perekonomiannya itu di Asia menjadi salah satu yang terbesar, menjadi salah satu macan Asia. Dan yang terakhir yang saya bold, rekayasa sosial engineering. Ini rekayasa sosial ini bicaranya tentang kreativitas sebenarnya. Kalau dulu mungkin orang hanya mengetahui nama kita, kemudian nama alamat, tapi kalau sekarang ini dengan rekayasa sosial tadi, apa terjadi? Salah-salah kita posting, misalkan posting ke keluarga, posting pacar, posting teman, posting orang tua, posting lagi bete, posting lagi putus, itu kalau ada orang yang memang bisa nge-set, bisa menjahit, itu akan menjadi satu narasi, dan narasi ini yang akhirnya akan tadi yang bisa membobol data privacy kita. Menurut Badan Cyber Sandi Negara Indonesia, bisa dibayangkan ya, dari Januari sampai Agustus, bulan Maret kita COVID, ada sekitar 7 bulan sampai bulan Agustus, terlihat serangan cyber di Indonesia itu lebih kurang terjadi 190 juta upaya. Artinya 4 kali lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Apa artinya? Kita berbangga? Oh iya, kita harus bangga dong. Negara Indonesia juga bisa dikategorikan sebagai negara yang melek teknologi. Namun di lain hal, itu tadi ada faktor-faktor yang harus segera diakselerasi juga. Itu tadi kesadaran untuk melakukan pengamanan data privacy tentang perbankan, tentang data-data pribadi, tentang status, tentang alamat rumah, tentang kerabat, dan apapun, bisa gambar kita, foto-foto kita bisa lagi gunakan dan sebagainya. Dan di Indonesia sendiri menjadi peringkat nomor 1
tapi bukan prestasi, tetapi menjadi peringkat nomor 1 sebagai target serangan phishing tertinggi di ASEAN tahun 2019. So, artinya kita sudah saatnya untuk lebih fokus lagi, lebih lebih serius lagi dalam memperhatikan data privacy. Telkomsel sendiri apa? Saya mulai cerita tentang Telkomsel. Mungkin bagi pengguna Telkomsel yang memang kebetulan sore ini ada mengenal ada yang namanya aplikasi yang namanya My Telkomsel. Ya, aplikasi My Telkomsel ini salah satu aplikasi yang kita punya di mana pelanggan bisa melakukan semua transaksi, baik itu membayar tagihan menggunakan e-money, bisa klik aja. Kita bisa melakukan transaksi membeli paket khusus, misalkan paket khusus TikTok, bisa melakukan pembelian data, kuota dan sebagainya, transfer pulsa dan sebagainya. Usaha yang kita lakukan adalah tentunya melakukan edukasi bahwa please yang namanya PIN apapun itu ya, sandi rahasia, ada token juga gitu ya, tolong di-keep ya, tolong di-keep. Kita pun melakukan upaya setiap ada pelanggan melakukan akses My Telkomsel me-remind untuk tidak masih sharing dan sebagainya. Namun ingat ya, fraud maker juga atau orang-orang yang oknum-oknum di luar tadi, orang-orang yang punya pemikiran jahat tadi di luar pun jauh lebih kreatif lagi sekarang gitu, macam-macam. Sampai sekarang kita masih menerima beberapa keluhan dari pelanggan adanya upaya-upaya yang melakukan tadi pemanfaatan data tadi ya. Namun sebagian besar dengan kita pun terus proaktif untuk memperbaiki terus sistem keamanan kita, meningkatkan keamanan kita terus akan bekerja paling tidak harus 2-3 langkah di depan. Tapi kembali, semua ini tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada kerjasama dari semua pihak. Dari operator sudah melakukan preventif, namun misalkan dari penggunanya tidak aware, itu pun tetap akan upaya kebocoran masih ada. Dari pelanggan sudah aware, dari operator sudah aware, tapi dari owner sosial medianya itu tidak melakukan kegiatan atau kegiatan yang proaktif juga mengedukasi. Itu pun tidak akan sempurna, tetap akan ada link atau kebocoran dari sekian lain. Dan hari ini kayaknya udah lengkap banget nih. Kita dari operator, nanti ada dari TikTok, dan nanti akan ada yang the best of the best-nya dari pakar cyber security di Indonesia dan pengamat ahli yaitu homeowner. Itu tadi yang saya bilang, edukasi terus dilakukan. Kita punya program internet baik ya. Internet baik di sini tuh kita bicara fokus bukan terhadap cyber security atau data privacy, tapi lebih kepada konten kreatif ya. Saya melihat baru-baru ini Telkomsel dengan TikTok bekerja sama, berkolaborasi, di mana ada salah satu PR kita itu adalah, nanti Om Doni tolong koreksi Sandrong Mas Doni, bahwa yang namanya konten negatif itu sudah keniscayaan. Kita tidak bisa membendung yang namanya konten negatif gitu. Yang bisa kita lakukan adalah memanage damage-nya, kerusakan yang timbul. Tetapi yang paling efektif saat ini melawan konten negatif adalah dengan memperbanyak konten yang positif. Ya, konten-konten positif ini salah satunya dengan TikTok, di mana saya juga melihat ada beberapa konten, terus beberapa tips atau yang bisa menginspire orang. Bahkan ada sosial juga di situ ya, ada social movement melalui TikTok, bahkan ada juga yang bersifat religi di sini. Itu luar biasa. Makanya saya pikir salah satu gerakan untuk mengusung atau memperbaiki atau mengurangi dari dampak negatif dari konten-konten negatif itu dengan datangnya konten positif atau konten-konten yang memang menggunakan. Ini yang tadi saya sampaikan, aplikasi My Telkomsel. Jadi tetap bahwa apapun, secanggih apapun yang dari sisi teknis yang sudah dilakukan oleh baik operator maupun baik dari owner dari sosial media sendiri, dari startup atau dari pengguna, kalau tidak ada chemistry antara tiga pihak tadi, itu akan tetap potensi kebocoran ada. Namun sebaliknya, jika penggunanya sudah aware, operatornya sudah mempersiapkan juga firewall yang cukup baik, kemudian dari social media ownersnya juga mempunyai program edukasi serta tentunya dengan kekuatan firewall yang cukup baik, semua itu akan bisa digunakan. Oke,
ini closing dari saya mungkin nanti kita ngobrol santainya kita lagi pas Q&A aja. Pesan dari kolaborasi antara Telkomsel dan TikTok sore ini adalah yuk kita terus aman berkreasi agar sama-sama aman dan nyaman. Ingat ya, bersama Telkomsel semua akan TikTok pada saat. Saya Denny Abe, saya persilakan balik ke Mbak Karma. Silakan Karma. Thank you Kang Abe. Bersama dengan Telkomsel orang akan TikTok pada akhirnya. Saya juga udah punya nih akun TikTok. Mungkin nanti kalau waktunya cukup kita promosikan ya Kang Abe ya. TikTok kita. Jangan salah loh. Nanti ya, saya kasih bocoran itu ada gerakan yang sangat TikTok banget ya, itu dipakai juga loh di Telkomsel. Gerakannya gini nih. Itu tuh. Oh baiklah. Terus gini ya. Kalau yang gitu mah enggak. Coba. Ditunggu Kang Abe gerakannya. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Jadi kalau aku boleh rangkum sedikit nih ya untuk teman-teman yang mungkin tadi baru join di tengah-tengah acara. Jadi ternyata tuh penetrasi internet di Indonesia itu sangatlah tinggi. Ini pertanda baik, tapi juga ada challenge yang muncul karena tentunya jadinya rawan akan kejahatan siber gitu. Nah, ada data yang juga mengatakan tadi berarti Indonesia ini menjadi target bisa dikatakan salah satu negara dengan target kejahatan siber yang cukup tinggi lah gitu. Sehingga dengan demikian baik pengguna ya kita semua ini nih teman-teman atau juga provider ya atau juga platform itu semuanya harus memaksimalkan proteksi atau keamanan untuk kita bisa berselancar di dunia digital dengan aman gitu. Paling aman salah satunya tadi tips dari Kang Abe adalah sandi deh gitu, sandi rahasia atau misalnya kode-kode password itu harus kita keep sendiri gitu, jangan sampai dikasih ke orang lain. Lalu selain itu juga dari sisi konten apa yang sudah dilakukan Telkomsel tadi memfeeding konten-konten positif gitu ya untuk mengurangi konten-konten negatif yang memang tersebar di dunia maya gitu. Jadi di konten-konten negatif tersebut dilawan oleh Telkomsel kerjasama juga dengan TikTok itu dengan memberikan konten yang positif, misalnya tadi dengan social movement, lalu juga edukasi ataupun misalnya yang memang berbau religi. Jadi tentunya ini yang akan membuat timeline kita nih teman-teman semuanya nilainya tuh lebih positif dan memiliki nilai manfaat. Nah, diperkuat juga oleh Telkomsel dari call center-nya gitu dan juga dengan teknologi-teknologi lain yang memang diberikan untuk mengamankan akun kita, mengamankan aktivitas kita di dunia maya, di dunia internet. Terus aman berkreasi agar kita bisa nyaman dan ada nanti boleh diulangnya aku agak lupa. Pokoknya tadi ada terus aman berkreasi ya dari Telkomsel. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Abe. Buat teman-teman semua yang mungkin tadi juga baru join di tengah acara, saya persilahkan nih kalau misalnya tadi setelah mendengarkan pemaparan dari Kang Abe ada pertanyaan yang mau disampaikan langsung bisa disampaikan ke kita semua memanfaatkan kolom Q&A yang ada di bawah bagian Zoom teman-teman semuanya ya. Nanti menggunakan formatnya dengan nama yang dituju siapa, lalu pertanyaannya juga gitu ya. Dan jangan lupa juga nanti di akhir acara kita akan ada kuis ya. Jadi sekali lagi teman-teman dengarkan baik-baik pemaparan hari ini. Terus di akhir acara nanti kita akan berikan hadiah berupa saldo link aja untuk 3 orang pemenang yang menjawab pertanyaan. Oke, baiklah. Setelah Kang Abe, saya akan langsung lanjut nih mempersilahkan Mas Doni. Hai Mas Doni. Halo. Sudah siap? Mas Doni Eriasta, Head of Public Policy dan Government Relations TikTok Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Hari ini akan menjelaskan kepada kita semua nih teman-teman mengenai inisiatif TikTok. Tentunya dalam peningkatan literasi digital masyarakat, juga komitmen TikTok dalam mendukung keamanan komunitas digital, serta fitur-fitur, nah ini penting banget nih, fitur-fitur keamanan apa aja yang ada di aplikasi TikTok. Nah mungkin baik teman-teman yang belum paham, oh ternyata fitur ini manfaatnya ini, fitur itu manfaatnya untuk apa. Nah kita dengarkan habis ini pemaparan dari Mas Doni. Langsung saja Mas Doni, saya persilakan untuk bisa. Oke,
Selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kali ini. Kali saya bisa ikut sedikit sharing bersama tadi Kang Denny ya, Ono, tadi saya Kang Denny yang bersama Telkomsel semua anak TikTok pada waktunya dan sekarang saatnya waktunya presentasi dari TikTok. Udah kelihatan ya? Sudah Mas Dani. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pakai TikTok atau baru akan mencoba pakai TikTok. Saya akan share sedikit tips-tips bagaimana agar kita semua bisa sama-sama aman pada saat menggunakan internet ya. Nah, jadi mungkin kalau ada yang belum tahu, TikTok ini adalah platform destinasi video singkat. Jadi di TikTok ini isinya video semua ya, tidak ada gambar statis dan maksimal itu 1 menit, jadi dari 15 detik sampai 1 menit. Melalui TikTok ini kita memberikan kesempatan buat pengguna kita yang ingin membagikan ekspresi kreatifnya atau passionnya melalui format video. Kita sudah ada di 150 negara dan wilayah, ada dalam 75 bahasa termasuk Indonesia juga, dan kita punya akun juga di Indonesia. Ini saya putar lagi ya videonya ya, biar semakin kenal sama Oke, jadi mungkin kalau teman-teman mungkin seringnya dengar TikTok itu untuk gerakan-gerakan tertentu ya. Padahal sebenarnya bukan hanya untuk itu. Tadi kita bisa lihat di video ada konten edukasi, ada yang belajar, sama-sama belajar, ada yang komedi dan lain-lain itu ada di TikTok juga. Jadi memang konten yang ada di TikTok itu beragam. Dan intinya kita menggunakan teknologi ya untuk merekomendasikan konten yang sesuai dengan minat dari pengguna. Jadi konten yang ada di TikTok saya sama yang ada di TikToknya Kang Deddy orang aja tadi ya berbeda. Nah, saya mau share sedikit beberapa inisiatif TikTok untuk menjaga agar kita selalu aman. Ada 3 pilar ya. Yang pertama itu dari kebijakan dan kontrol, yang kedua dari sisi teknologinya atau penerapannya, dan yang ketiga itu dari sisi edukasi. Kita bahas satu ya. Yang pertama ini tentang kebijakan. Jadi kebijakan ini intinya aturan apa yang boleh dan tidak boleh ada di TikTok, dari sisi konten. Jadi walaupun semua orang itu bisa membuat konten ya, bukan berarti semuanya boleh diupload ke TikTok ya. Kita punya yang namanya tadi komunitas, panduan komunitas atau community guideline. Ini adalah aturan yang menggarisbawahi apa saja konten seperti apa yang boleh dan tidak boleh ada di TikTok. Jadi konten yang misalnya vulgar atau jalan kemudian informasi dan lain-lain itu jelas tidak boleh ada di TikTok. Nah, selanjutnya kita juga menerapkan aturan tadi ya. Jadi gimana kalau seandainya tetap ada yang konten yang melanggar? Nah, itu melalui teknologi kita ya, kalau mengambil unsur tertentu misalnya pornografi dari awal itu konten itu yang tidak akan bisa diupload. Dan kita juga punya reviewer manusia, reviewer yang akan mereview konten selama 24 jam hari setelahnya. Nah, ini mungkin yang bagian yang paling penting sebenarnya, bahwa banyak sekali fitur-fitur yang sudah ada di TikTok yang bisa teman-teman gunakan untuk menjaga keamanan akun. Jadi
Jadi saya akan kasih beberapa contoh. Pertama, kalau di TikTok itu DM-an atau berkirim pesan singkat itu tidak bisa untuk yang berusia di bawah 16 tahun. Jadi usia 16 tahun ke atas itu baru bisa donor. Dan yang bisa dikirim itu pun hanya teks atau ya teks saja, tidak bisa video atau gambar. Jadi kalau punya maksud tertentu ya, mau kirim gambar atau video lewat DM itu harus pindah ke platform yang lain karena TikTok tidak bisa. Nah, dengan pengaturan privasi kita bisa mengontrol siapa yang bisa follow kita, siapa yang bisa lihat video kita, siapa yang bisa berkomunikasi kita, dan lain-lain. Jadi intinya sebenarnya kita bisa mengatur seperti apa pengalaman yang kita inginkan lewat TikTok, termasuk bisa memfilter komentar juga. Jadi misalnya saya tidak suka ada yang komentar jelek, kata-kata jelek, saya juga bisa tekan filternya menggunakan kata jelek itu nanti tidak akan bisa muncul di konten saya. Nah, yang penting juga adalah pelaporan. Ini saya akan tampilkan lebih jelas bahwa semua video dan semua akun yang ada di TikTok itu bisa dilaporkan oleh semua pengguna. Jadi kalau ada video atau konten yang dianggap tidak sesuai atau tidak tepat, itu silakan dilaporkan. Caranya adalah itu di sudut kanan bawah ada tanda panah yang bisa diklik, itu yang saya ditaruh warna merah. Terus nanti akan muncul tombol report, dikaji, nanti dipilih alasannya kenapa, apakah mengandung informasi, apakah mengandung ujian misalnya, apakah mengandung. Nah, begitu ini sudah diklik berarti sudah dilaporkan dan nantinya akan direview oleh tim operator TikTok apakah benar konten yang dilaporkan tersebut melanggar panduan komunitas TikTok. Kalau memang melanggar maka akan diturunkan, tapi kalau tidak melanggar ya tidak diturunkan dari TikTok ya. Jadi bisa saja orang melaporkan karena tidak bisa aja terhadap suatu konten tersebut. Hanya perlu tetap kita. Disinilah peran aktif dari teman-teman, kita harapkan untuk ikut secara proaktif melaporkan konten-konten yang memang kalau dirasa tidak sesuai. Nah, ini juga sangat penting ya sebenarnya. Jadi usia minimum untuk memiliki akun TikTok itu di Indonesia adalah 14 tahun. Jadi kalau punya adik yang anggota keluarganya yang usianya di bawah 14 tahun itu sebenarnya mereka belum boleh punya akun TikTok. Dan kalau ketahuan sama TikTok nanti bisa kita hapus akunnya. Jadi syaratnya sebenarnya seperti itu. Dan ini juga sudah usia minimum ini lebih tinggi dari standar industri yang standar industri Indonesia. Nah, ini juga ada fitur yang penting juga, namanya fitur family pairing atau pelibatan keluarga, di mana kita bisa memasangkan akun TikTok kita dengan akun TikTok anggota keluarga kita. Jadi misalnya saya punya anak di atas 14 tahun yang mau pakai TikTok, saya sinkronkan akun saya dengan akun saya itu, nanti saya bisa kontrol akunnya. Misalnya dari berapa jam dia bisa main TikTok dalam sehari, terus dia bisa lihat konten yang seperti apa, itu bisa saya atur. Jadi di sini memberikan peran yang lebih besar kepada orang tua untuk mengontrol pengalaman anaknya saat menggunakan TikTok. Nah, ini sekarang kita masuk pilar ketiga ya, yang terakhir, yang tadi sudah saya sampaikan ada 3 pilar. Yang pertama itu dari sisi kebijakan, yang kedua itu dari sisi fitur-fiturnya. Nah, yang ketiga ini dari sisi edukasi. Sama seperti tadi Telkomsel juga punya program ya, misalnya dengan terkait. Nah, kita juga punya berbagai program yang intinya ingin mengedukasi atau menyampaikan ke pengguna kita bagaimana sih cara menggunakan internet itu yang sehat, yang positif ya. Dan kita selalu mengajak para pengguna kita juga ikut aktif membuat video, berbagi tips ya. Jadi biasanya kita pakai hashtag. Kalau di sini ada contoh kampanye ya, bukan kampanye pilkada yang ini namanya sama-sama nyaman. Jadi kita mengajak pengguna kita pakai hashtag itu dan buat video berbagi tips agar aman di internet, agar aman. Kita bekerja sama dengan berbagai pihak ya, termasuk dengan Kominfo juga, dengan melalui berbagai kampanye. Pada teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada, terutama kaum milenial Indonesia, ayo
Kominfo di periode yang sebelumnya, beliau juga menggunakan TikTok untuk menyampaikan pesan positif, mengajak penggunanya menggunakan TikTok untuk bersatu. Jadi intinya dari TikTok kita sudah menyediakan berbagai fitur untuk keselamatan dan keamanan dirinya, dan memang harus disertai dengan peran aktif dari penggunanya juga. Jadi kalau boleh saya tunjukkan, mari kita edukasi diri kita sendiri, mari kita familiarisasikan diri kita dengan fitur-fitur keamanan yang sudah ada di platform digital ya, agar kita menjadi pengguna internet itu yang bertanggung jawab dan yang selalu mengalami pengalaman yang aman dan nyaman. Jadi inilah satu contoh ya tadi yang sudah disampaikan, semuanya harus berperan aktif dari sektor, dari platform digital, dan dari sisi kerjasama dan platform, maka kita bisa selalu menjaga aman, keamanan, dan kenyamanan pada saat kita bekerja. Oke, mungkin dari saya sampai di sini dulu, nanti kita bisa lebih lanjut di sesi selanjutnya. Terima kasih dan kembali ke Mbak. Oke, thank you Mas Doni untuk pemaparannya, singkat, padat, dan sangat jelas sekali ya. Jadi mungkin untuk teman-teman semua tadi ya, ada 3 pilar nih yang sudah dijelaskan oleh Mas Doni kepada kita. Satu mengenai kerja, itu ground rules ya tadi, ada juga data sudah disampaikan oleh TikTok, lalu juga fitur-fitur. Nah ini tadi Mas Doni sudah menjelaskan kepada kita gimana sih mengaktifkan fitur-fitur untuk menjaga akun TikTok kita agar aman, anak-anak juga untuk kita berinteraksi dengan teman-teman yang ada di TikTok. Nah mungkin habis ini teman-teman bisa sambil mengeksplor lagi ya fitur-fitur tersebut dan aktifkan fitur-fitur yang juga teman-teman kira mungkin perlu. Lalu edukasi sama juga seperti yang dilakukan oleh Telkomsel yang juga secara aktif melakukan edukasi tentang keamanan di media sosial terutama dalam dan jadi di sini kita juga mengajak teman-teman semua untuk bisa berperan aktif dalam memaksimalkan semua fitur keamanan, semua hal yang memang bisa kita maksimalkan untuk keamanan kita berselancar di sosial media. Thank you banget Mas Doni ya. Masih ada satu pemaparan lagi nih teman-teman. Nah ini dia nih nanti masternya Om Ono ya. Tapi sebelumnya sekali lagi saya juga mau mengajak nih teman-teman semuanya sama Tete yang sudah baru saja bergabung di sesi webinar kita sore hari ini ya. Untuk teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung ajukan pertanyaan di kolom Q&A ada di bawah ya, di bawah platform Zoom teman-teman. Nanti di akhir acara kita akan jawab bersama. Juga akan ada quiz di akhir acara berhadiah saldo aja untuk 3 pemenang yang bisa menjawab pertanyaan dari saya nanti dengan tepat. Oke, Om Ono sudah siap? Kita hari ini mau berbagi apa ya, Mas Om Ono ya? Siap. Oke, seorang pakar di bidang teknologi informasi juga pendiri dari Ono Center. Nah hari ini Om Ono akan berbagi dengan teman-teman kepada kita semua mengenai bagaimana sih kondisi keamanan siber di Indonesia saat ini. Nah ini nih penting banget ya informasinya buat kita. Lalu juga tips menjaga keamanan di dunia maya dan bagaimana peran pengguna dalam menciptakan keamanan komunitas digital dan mengapa sih kita perlu lebih sadar dan peduli terhadap fitur keamanan yang ada di platform digital. Langsung saja saya persilakan Om Ono untuk boleh memberikan pemaparan. Terima kasih Mbak Sarma, Kang Abe, Pak Doni, terima kasih. Selamat siang semuanya. Baik, sebetulnya teman-teman TikTok sempat bekerja sama dengan CFDS, saya dan teman-teman yang lain. Kita sudah bikin ini apa sih namanya, white paper, bisa di-download free gratis. Anda bisa masuk ke websitenya CFDS atau website saya. Oke, tapi nanti saya akan cerita yang lebih horor dulu ya ntar. Sorry, salah pencet. Oke, ini masuk ke wiki saya jadinya. Masuk ke sini Ono Center RID. Jadi teman-teman bisa masuk ke Ono Center RID. Di sini ada publikasi. Di sini ada white papernya TikTok. Pentingnya kemitraan untuk memperkuat keamanan siber Indonesia.
Ini TikTok, CFDS dan teman-teman bikin, kemudian dipoles sama teman Fortuna kalau nggak salah nih ya. Jadi bagus banget, ininya layoutnya keren. Tapi intinya ini saya nggak akan terlalu banyak dulu di sini. Tapi intinya gini deh, serangan horor banget sih sekarang ini dari datanya di ini ya. Tadi udah disebut juga sama Kang Abe datanya, tapi lebih parah di Kang Abe 120 juta apa berapa tuh serangannya. Ini 88,4 juta, terus 83% perusahaan kena serangan cyber sih. Apalagi sekarang pada work from home kan, serangannya parah banget. Ini bisa dilihat di dalamnya juga ada petunjuk-petunjuk praktis tentang bagaimana mengamankan diri. Cuma jujur nih, tadi sebelum acara mulai kalau teman-teman perhatikan itu ada video dari TikTok sebelum mulai ada video dari TikTok tentang tip dan trik untuk ngamanin. Itu bagus banget sih sebenarnya, cuman nggak diulang sama Kang Doni. Bagus itu. Jadi misalnya aktifkan two factor authentication, lihat device apa aja yang connect ke account kita, dan itu bener-bener itu yang diperluin banget sih. Oke. Satu lagi, sebetulnya ini disponsori, didukung sama Telkomsel. Ini sebenarnya internet sehat. Teman-teman bisa masuk ke situsnya internet sehat, internetsehat.id. Di sini teh ada sumber belajar. Nah, ini sebagian dari materi ini sebenarnya didukung, disponsori materi literasi digital dan sebagainya. Ini bentuknya buat menjaga teknik-teknik bela diri kalau kita berada di internet, kira-kira gitu. Kalau pengen belajar juga ada sedikit e-learning saya buat di sini. E-learning nih, kalau lihat ini tadi yang ini ada LMS Ono Center ORID/Moodle. Saya ulang lagi, LMS Ono Center ORID/Moodle ini free semua. Ini yang saya sebut free semua ya. Kita bisa masuk ke sini. Nah, ini ada internet safety. Kita bisa belajar di sini sih. Bisa belajar juga, dan di bawahnya ini ada quiz. Buat ngecek kita sudah sampai mana ilmunya, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi Anda bisa ngerjain quiz. Materinya di sini mulai dari dasar keamanan informasi, perilaku aman di dunia online, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke kisah horornya. Ini saya kasih lihat aja nih, email yang saya terima hari ini ya. Ini horor beneran, asli horor. Parah banget ya. Ini email yang saya terima hari ini, saya kasih lihat, saya gedein lah. Login, saya gedein lah. Ini email yang saya terima hari ini. Bentar. Ini ada minta tolong. Jangan khawatir, saya kayak gini hampir tiap hari ya. Ini harusnya jangan dibaca ya. Ini saya tutup dulu. Ininya ditutupin deh. Bisa nggak tutupin? Ya udah ya. Bang, bisa bantu nggak? Saya ketipu beli aplikasi togel di media sosial I. Nggak boleh nyebut soalnya. Bisa nggak ambil aplikasi itu bang? Saya penasaran aja. Jadi saya mau beli. Ini biang keroknya nomor HP-nya segini. Oke, minta tolong aplikasinya buat dihajar gitu. Dia ketipu soalnya. Dan yang ketipu ini banyak ya, jangan khawatir. Banyak sekali. Jadi serangan di internet sederhana banget. Serangan di internet, kalau tadi TikTok udah memperkuat pertahanan di aplikasinya, Telkomsel memperkuat pertahanan di sistemnya, terus media sosial lain juga memperkuat. Serangannya bukan ke TikTok, bukan ke Telkomsel, bukan ke media sosial lain. Serangannya ke pengguna, dan ini banyaknya ketipu asli. Ini kata pentingnya adalah ketipu. Dan ini tadi Kang Abe bilang dalam bentuk social engineering. Istilah yang dipakai social engineering. Istilah yang sempat dipakai juga adalah phishing. Phishing juga bisa kita lihat sih sebenarnya itu adalah, kalau kita lihat di white paper itu ntar kelihatan bahwa phishing adalah nomor 1. Oh, harus lihat ke bawah-bawah ya. Pusing lihat. Cari ke bawah. Tapi ini satu ya. Sekarang kita lihat lagi masuk ke YouTube saya dah. Mana YouTube gue tuh? Media sosial nggak boleh nyebut. Aduh, lupa. Platform Platform Anda bisa ngelihat. Saya akan kasih lihat ini ya. Orang yang tiap hari orang pada komplain ke saya, Pono saya ketipu. Jelasin di sini, jangan dipraktekin ya.
ini masuk ke manage video, saya masuk ke apa pertanyaan ya, mudah-mudahan kunaon itu. Oke, komen platform Y, ini di platform Y ya. Masuk ke komen, saya akan coba cari search ketipu, coba kata kuncinya ini ada search. Oke, ditipu, jangan khawatir, banyak banget yang ditipu. Oke. Saya ditipu, orang telepon operator cari tahu lokasinya, maaf kami, nah ini ketipu. Jadi ini banyak yang ketipu kayak gini. Pak, tolong bantu saya, teman saya habis ketipu 27 juta Pak, pembayaran melalui dompet wallet, pakai aplikasi platform G gitu ya. Terus saya gedein lagi lah, yang ini ketipu 700.000. Nanti kalau yang ketipu itu biasanya akan nanya lagi pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama ada ketipu, biasanya saya jawabnya gini kalau udah ketipu teh. Jadi banyak orang tuh nggak tahu bahwa itu penipuan, asli nggak tahu, disangkanya itu lurus-lurus saja, disangkanya orang pakai internet tuh orangnya baik-baik semua, padahal di internet tuh banyak orang bajingan ya. Jadi rada susah urusannya. Jadi kemarin saya bilangin gini, Anda perlu catat barang buktinya semua. Jadi capture screen semua barang bukti. Yang bisa nolong tuh bukan ono sih sebenarnya, jujur. Yang bisa nolong polisi sebenarnya. Cuman polisi juga kadang-kadang teh sibuk pisan ban, ngurusin negara lah, ngurusin RI1, RI2, RI3 harus urusin. Jadi yang orang-orang ahli polisi yang urusan cyber pusing semua. Jadi kadang-kadang kita cuma bisa lapor polisi, udah gitu datang ke bank atau ke platformnya, saya ditipu, ini surat laporan polisinya, bisa nggak ditolong dibantu dikejar penipunya gitu. Pertanyaan selanjutnya biasanya kalau udah ke bank, bisa nggak akun di banknya diblokir? Kagak bisa. Jadi akun banknya nggak bisa diblokir. Karena apa? Ada undang-undang kerahasiaan bank. Jadi akun itu nggak bisa diblokir, kecuali kalau udah ada perintah pengadilan baru urusannya bisa. Jadi kalau orang biasa nggak bisa blokir. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini saya tahu nomor telepon penipunya, bisa nggak dikejar penipunya? Terus saya selalu bilang gini, ini teh nomor telepon yang punya datanya penipu lokasinya di mana sebenarnya operator, cuman operator nggak bisa ngasih Anda sebagai orang biasa, nggak bisa itu teh. Yang bisa cuman ke penyidik, ke polisi kalau ada perintah dari pengadilan. Jadi balik lagi ke pengadilan sih, karena kita negara hukum. Jadi urusannya kayak gitu. Jadi seru banget nih sebenarnya ceritanya. Makanya saya tidak heran kalau teman-teman di Telkomsel, teman-teman di operator, teman-teman TikTok, teman-teman di media sosial yang lainnya berusaha keras untuk mengedukasi kita semua. Soalnya bukannya apa-apa, kalau udah sampai kejadian ini ribet banget urusannya, dan prosesnya kalau kita lihat statistiknya rata-rata urusannya butuh waktu setahun sampai urusan beres. Padahal proses penipuan di internet itu biasanya butuh waktu cuman sekitar beberapa menit, uang udah ludes hilang gitu. Jadi ini parah banget. Kalau diceritain kasus yang tertinggi yang pernah saya lihat itu dari teman saya langsung, ini sekitar 2M duit yang hilang. Yang saya pernah tanganin langsung sekitar 200 juta rupiah. Jadi itu paling tinggi yang saya pernah ngelihat langsung ya, 200 juta perak. Jadi penipuan itu kebanyakan duit sih, jujur duit. Taktiknya parah banget, banyak banget. Kalau mau jujur, ini kalau lihat statistik yang saya terima ya, statistik yang saya terima, kebanyakan penipuannya di platform F. Nggak boleh nyebut soalnya. Platform F kebanyakan yang kena di platform F. Urusannya apa? Tadi ada yang penipuan, ada yang sebagian juga ada yang di I ya, platform I. Kalau TikTok nggak pernah sih, nggak pernah ada yang lapor ke saya dari TikTok tuh, heran. Soalnya di TikTok kayaknya jarang terjadi transaksi uang kayaknya. Jadi jarang terjadi penipuan. Penipuan urusannya soalnya duit sih, soalnya urusannya duit banget. Nah di F dan I itu terjadi karena transaksi dagang. Dia ditipu beli barang, transfer duit, barang nggak datang. Itu satu. Yang kedua, penipuannya rada kurang ajarnya gini. Kebanyakan yang platform F itu dipakai buat main game, asli. Jadi anak-anak kan banyak yang main game nih, main game online segala macam. Mereka udah invest duit segala macam lewat platform F itu, akunnya dihajar, ditipu, akhirnya keambil akunnya. Jadi banyak sekali yang kayak gitu, akunnya diambil karena dia main game. Gitu, kebayang ya? Jadi penipuannya kira-kira seperti itu, kira-kira cara-caranya. Oke, sekarang saya kasih lihat
laporan lebih detailnya, ini tren serangan yang lebih detail ini dimasukkan ke laporannya TikTok juga nih sebenarnya. Nih Ono dan TikTok. Cuman kemarin yang di TikTok udah di ini ya, diedit abis. Jadi ininya masih ada, tapi udah summary aja sih. Ini saya kasih lihat. Jadi sebagian besar tren serangan adalah betul kata Kang Abe itu phishing, atau kata lainnya adalah social engineering. Itu kalau dalam kata yang lebih sederhana namanya ditipu. Jadi serangan paling besar adalah ditipu karena penggunanya nggak sadar, penggunanya kurang teredukasi, penggunanya tidak aware bahwa dia itu nggak tahu bahwa itu penipuan segala macam, gitu ya. Saking ketipunya kadang-kadang kalau dipraktekin ngeri banget sih. Saya waktu itu pernah praktekin, tapi ntar dulu cerita itu ntar dulu. Kita ini summary dulu ya. Jadi pertama serangannya phishing. Yang serangan kedua yang paling parah adalah ransomware. Itu kebanyakan, tapi ini bukan di platform-platform media sosial. Kebanyakan serangannya ini buat ke komputer sih. Akibatnya komputer kita jadi nggak bisa dipakai. Dan ini agak susah cari obatnya karena harus mainnya main duit nih. Kemudian kalau kita kasih duit pun tidak ada jaminan bahwa file-file yang sudah dienkripsi, file-file yang sudah dirubah tadi bisa dibalikin lagi. Jadi ini rada kurang ajar banget. Yang lebih brengsek hari ini adalah setelah si virus trojannya masuk ke komputer, filenya keambil, dikirim ke orang yang nyerang tadi, kemudian dia bisa double garden. Jadi pertama minta duit buat ngebalikin file, yang kedua kan dia punya kopian filenya tadi, dia bisa ngomong ke orangnya kalau kagak kasih duit ini file akan saya sebarin loh, gitu. Jadi dia mainnya double. Yang lain adalah ini udah yang berat-berat semua nih sisanya. Ini kebanyakan bukan di platformnya platform media sosial yang di bawah-bawah ini ya. Ini kebanyakan di level-level di corporate. Kebanyakan udah di corporate banget yang bawah-bawah ini. Cuman kalau mau jujur, ini persentasenya sedikit banget. Hampir 90% sebenarnya penipuan yang ini sih. Jadi serangan sebagian besar adalah yang diserang manusia. Jadi kalau kita lihat komponen dari keamanan cyber itu ada 4. People, manusia. Proses, bisnis proses. Misalnya kalau kita bikin account di TikTok harus ngasih tanggal lahir apa segala macam, itu bisnis proses tuh namanya. Itu bisa diserang juga, tapi itu jarang. Kebanyakan manusianya ditipu. Bisnis proses. Ketiga teknologi, dan teknologi ini udah jelas-jelas tadi eksplisit banget TikTok maupun Telkomsel memperbaiki teknologinya supaya kita sebagai user aman. Yang keempat fisik. Fisik tuh gini kira-kira. Tapi ini kebanyakan di corporate ya. Kalau kita bikin server, taruh di data center, nggak boleh sembarangan orang yang bisa datang megang server itu. Kadang-kadang servernya bahkan dikunci, dikasih kerangkeng, dikasih penjara, dikunci, di lock. Dan itu contoh server yang seperti itu adalah server untuk blokir situs porno punya Kominfo, dikunci itu. Saya sebenarnya lihat banget server yang itunya. Jadi itu dikunci, dikasih kerangkeng, dikunci. Oke. Tapi serangan-serangan yang ini akan ada di corporate, terutama yang serangan yang paling parah adalah remote worker endpoint security. Jadi ini parah banget. Yang agak parah yang lain adalah IoT. IoT contohnya gini lah. Contoh IoT adalah kalau kita bayar ke toko-toko online itu kan gesek kartu, tolcard segala macam, itu kirimnya pakai IoT semua. Oke. Jadi serangannya seperti itu, tapi yang paling parah serangannya adalah phishing ini. Kira-kira kayak gitu. Oke. Saya masih punya waktu sedikit nih, demoin kali. Saya kasih lihat ini aja dah. Serangan-serangan lagi yang lain ya. Sebenarnya saya mau demoin, cuman ngeri banget demoinnya. Demoinnya lanjut. Seru. Ayo. Ini ada kompor, orang Telkomsel dasar merah, lu mah kompor. Semangat merah tuh. Ayo. Oke. Wajar banget loh
gua aja jadi belajar Om, bener asli. Saya aja jadi belajar. Oh, oke. Ini bisa didemoin tapi butuh waktu lebih panjang buat demo. Jadi bentuknya cerita aja deh. Ceritanya gini. Masuk. Sampai Isya kok masih ada waktu. Tenang. Ngaco. Nih, ceritanya gini. Ini email. Kelihatannya email biasa aja ya, email biasa aja. Kalau ini saya klik yang nggak terlalu berbahaya, inilah dari Hamzah ini. Ini nggak terlalu bahaya. Ini kita bisa ngelihat ini email dari dia. Kayaknya beneran. Ini mah beneran email. Dia cuma cerita tentang Omnibus Law, gitu ya. Dia cerita tentang ini. Dah beres. Yang saya lakukan gini cerita. Kisahnya. Ini teknik melakukan penipuan, social engineering. Saya bisa kirim email seperti ini, oke, dengan cara ngetik doang tanpa aplikasi apa-apa. Saya kirim email, saya demokan di tempatnya intelijen Indonesia. Jadi waktu itu orang intelijen ngomong, kasih demo dong teknik serangan. Oke, saya demoin. Saya kirim email, pura-puranya jadi RI1. Kirim email ke siapa? Intelijen 01. Oke, ini saya bilang waktu demo, saya bilang, teman-teman, ini demo ya, ini bukan beneran ya, ini bohongan ya, ini demo ya. Saya kirim email, saya pura-pura jadi RI1 ya. Saya kirim email ini ya, sambil saya ketik, saya sambil nerangin ini bohong. Terus emailnya dikirim dan masuk kan ke intelijen 01. Udah gitu di belakang, kalau di depan kan isinya melati sama bintang-bintang di depan. Di belakang tuh letnan segala macam di belakang. Di belakang tuh pada bisik-bisik, gelo ya, Pak Ono bisa jadi RI1 ya, itu yang ngirim RI1 beneran ya, gitu. Jadi walaupun saya nerangin ini bohong, orang itu ngeliatnya itu beneran gitu kejadian. Di sini frontnya langsung RI1. Dan itu gampang banget, asli gampang banget buat ngirim seperti itu, gitu ya. Saya kasih ya gitulah, saya cerita aja ya, soalnya waktunya habis nih saya waktunya. Jadi kira-kira itu, dan itu saya demoin langsung dan orang merasa itu beneran. Kalau mau ngelihat jadi kira-kira logika berpikirnya gini, kalau kita mau bertahan, kita mau aman, sebetulnya paling gampang adalah kalau kita tahu teknik orang nyerang, sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kuliah saya kasih lihat dulu kuliah beneran, ini kuliah beneran. Ini kuliah jaringan komputer yang ini, keamanan jaringan. Jadi ini kalau pengen belajar keamanan jaringan, jadi di sini ini masih jaringan semua, sampai titik ini masih jaringan. Saya nerangin jaringan dulu, jaringan itu apa segala macam. Tapi ini bagian yang advance-nya. Nah, di yang keamanannya di bawah sini sebenarnya keamanannya. Belajar keamanannya di sini. Ini keamanannya. Di sini ada dasar mengamankan server, firewall, apa segala macam, keamanannya di bawah. Sebelum keamanan, di sini mau nggak mau kalau kita mau belajar, kepaksa saya harus ngajarin bagaimana teknik masuk neraka. Ini adalah teknik masuk nerakanya diajarin beneran. Bagaimana melakukan footprinting intelijen, bagaimana sniffing menyadap, bagaimana ngehack wireless, bagaimana nyerang password, nyerang database, domain name system, mendeface web, diterangin semuanya. Setelah kita tahu bagaimana orang nyerang, kita tahu teknik mengamankan sistem yang kita punya. Ngomong jujur terus terang dulu, untuk nyerang itu jauh lebih gampang daripada mengamankan. Mengamankan kita harus bisa ngamanin dari segala jenis serangan. Kalau nyerang kita cukup tahu satu teknik serangan aja kita udah bisa nyerang. Kalau ngamanin susah banget, karena kita harus tahu semua teknik serangan baru kita bisa ngamanin server. Dan ini rezeki baru, rezeki yang dicari-cari banyak orang sih. Banyak orang yang pengen belajar ini, dan ini free, gratis. Anda bisa belajar di LMS Ono Center WRID juga sih. Oke, barangkali saya cukup sekian dulu karena waktunya sempit banget. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, paling enggak buat kita memakan diri sendiri. Oke, saya kembalikan pada Mbak Sarma. Nuhun pisan Kang Abe, Mbak Sarma, silakan. Awesome. Oke, terima kasih banyak Om Ono, luar biasa banget loh, ini kayak abis kuliah SKS ya. tiga SKS. Karena ini kayak dengerin kuliah tapi sekaligus cerita horor. Horor banget ya. Horor banget. Ayo berusaha bikin nanti
rangkumannya, tapi sulit sekali saking banyak banget tadi teknis yang diinformasikan oleh Oma. Tapi sedikit nih buat teman-teman ya, tadi mungkin perlu kita perhatikan bersama, terutama mengenai serangan dunia siber yang paling besar itu tadi masih seputar phishing atau penipuan ya, Iya. lalu juga tapi masalahnya ini banyak juga pengguna, walaupun memang ini ada kejahatan paling masih banyak juga pengguna-pengguna yang belum aware dengan phishing tersebut. Lalu tadi yang top 2-nya adalah ransomware, ini serangan ke komputer. Jadi ini yang mungkin data-data komputer yang bisa dikatakan seperti diambil atau dicuri gitu ya. Oke, saya mau menjelaskan lebih lanjut lagi tadi catatan dari Om Ono, tapi nanti kita ngobrol lagi deh lebih lanjut ya, karena sudah ada expertnya juga di sini dan sudah banyak pertanyaan yang masuk nih ya. Tapi sebelumnya saya mengingatkan lagi, saya undang lagi teman-teman semuanya ya yang baru join mungkin tadi atau terputus ya di webinar. Hari ini kita melakukan webinar aman di digital dan dari tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Kang Abe ya tadi selaku Vice President Corporate Communication Telkomsel, lalu juga tadi pemaparan kedua dari Mas Doni Ariasta, Head of Public Policy Government Relations TikTok Indonesia, Malaysia and the Philippines, dan juga barusan saja yang pemaparan terakhir kita dengarkan tadi dari Om Ono, Pak Ono Pak Ono Wepurbo dari Ono Center ya. Setelah kita semua mendengarkan pemaparan dari para pembicara dan kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang masuk ya, saya juga mengingatkan kembali untuk teman-teman, nanti di akhir acara kita akan ada quiz berhadiah saldo link aja untuk 3 pemenang yang menjawab pertanyaan dengan tepat. Oke, saya langsung membacakan saja pertanyaan pertama yang masuk. Ini luar biasa sekali nih Kang Abe, Om Ono dan juga Mas Doni. Ini datang dari Ternate ya, dari Ami di Ternate ya, mau bertanya untuk kakak-kakak kece ini. Wow ya, selamat sore dari kami yang ada di Jakarta buat Ami di Ternate. Di era digital sekarang yang super cepat dan praktis, apa harapan ke depan dari Telkomsel, TikTok dan Ono Center untuk generasi selanjutnya? Nah, ini sebuah pertanyaan yang kayaknya apa ya? Juga kita mau dengarkan jawabannya dari pembicara kita hari ini. Apa sih harapan ke depan dari Telkomsel, TikTok dan juga Ono Center untuk generasi selanjutnya nih terkait dengan era digital? Monggo. Siapa dulu? Kang Abe. Pasti ini. Harus sering ngopi nih kita nih. Tadi dari Ami ya, Ami dari Ternate. Apa karena Mbak Ternate sekarang udah jam berapa nih? Udah mau maghrib, jam 5 lebih ya. Oke, harapan kita. Kalau kita melihat dari Telkomsel, harapannya adalah anak-anak milenial sekarang atau konten-konten creator ini sekarang lagi masa-masanya apa ya, lagi honeymoon lah intinya. Ketika broadband quality sudah tersedia di mana saja, tidak ada lagi pembedaan antara kota besar dan kota kecil, apalagi Telkomsel kan masuk broadbandnya itu sampai ke 3T, terdalam, terdepan gitu ya, sampai ke pelosok. Harapannya adalah begini, kita paham semua audiens, semua netizen ingin eksis. Untuk eksis itu banyak caranya. Salah satunya adalah membuat konten. Nah, konten itu ada dua macam. Ada kalanya kita ingin bikin konten sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya jago otomotif, kemudian saya akan bikin vlog tentang otomotif. Saya jagonya IT, saya akan bicara tentang tips and tricks seperti itu. Namun ada juga orang yang berpikiran bahwa gue mau bikin ngeprank deh. Kenapa? Karena prank itu lagi tren. Karena kalau gua ngeprank, audiensnya, viewersnya pasti banyak. Kalau viewersnya banyak, followersnya banyak, seperti itu. Nah, cuma ada satu hal. Sekarang itu tolong difikirkan dampaknya. Dengan adanya kebebasan kita berekspresi, tapi ingat, dalam kebebasan itu pun ada kebebasan yang lain, yaitu 160 juta viewers yang punya kebebasan yang sama untuk kasih komentar.
Itu harus siap nggak kita? Ya, sebelum kita membuat konten apapun, kita harus sehat dan siap lahir batin. Seperti itu ya Mono ya, harus sehat dan siap lahir batin gitu. Kenapa? Kadang-kadang begini. Bro, gua tuh followersnya cuma 300-500 orang gitu. Jadi nggak akan dapat apa-apa, gua mah cuma remah-remah kongguan misalkan seperti itu. Oh, nggak seperti itu. Memang Anda followersnya cuma 500 atau 300 orang, tetapi tetap ya, orang tetap bisa mengakses akun Anda sebanyak 160 juta orang bisa mengakses, dan itu bisa apapun terjadi. Jadi tolong awareness, kesadaran. Think before posting. Ya, think, and then yang kedua sharing before posting. Seperti itu. Dan ketiga, coba lebih wise deh gitu. Berpikir risknya seperti apa, karena hati-hati loh, kita tuh sekarang udah ada, ya terima kasih ke pemerintah ya, udah ada yang namanya undang-undang ITE ya, tapi dengan undang-undang tersebut jangan dijadikan itu sebagai barrier, jangan, tetapi tolong kita jauh lebih bijak lagi gitu. Kadang-kadang kita lupa main posting ya, akhirnya karena kita tidak berpikir ya jadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi harapan itu tadi ya, untuk para content creators, jangan berhenti berkreasi, but please sharing and think before posting. Itu sih dari saya. Agak serius ya Mono ya, serius sekali ya saya ya. Enggak lah. Enggak ya. Oke, kalau dari TikTok gimana nih? Mungkin Mas Doni, harapannya nih untuk content creator atau memang ya generasi penerusnya mau nggak mau akan lahir dan hidup juga langsung berada di tengah-tengah dunia digital. Ya, jadi seperti tadi Kang Abe ya, kalau kita di TikTok juga terkagum-kagum sebenarnya sama generasi muda sekarang ya, yang memang mereka itu bukan hanya mengkonsumsi konten ya, tapi juga secara aktif mereka itu membuat konten gitu. Itu adalah bagian dari identitas mereka ya. Dan kontennya itu yang dibuat itu sangat kreatif, sampai kita terkagum-kagum, sampai bisa mengajarkan matematika ya lewat video singkat, terus mengajar masak, mengajar bahasa asing dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa ya. Jadi konten itu atau informasi itu bisa menjangkau banyak sekali orang yang ada di berbagai pelosok, bukan hanya Indonesia tapi di luar Indonesia juga, di seluruh dunia. Dan memang harapannya agar itu tetap dilakukan, gunakanlah platform digital untuk tujuan yang positif, yang bermanfaat, yang inspiratif, dan ingat untuk tetap bertanggung jawab ya, karena apapun yang kita post itu juga akan ada resikonya juga. Dan sebenarnya banyak sekali cara-cara agar konten itu dilihat dan populer justru dengan membuat konten yang bermanfaat dan inspiratif. Nah, mungkin harapan saya yang kedua adalah kita semakin dekat nih antara platform dengan operator juga, dengan para pengguna juga, semakin bekerja sama dengan erat. Ada iklan sponsor lewat itu kedengeran, sorry. Nah, Sorry punten. Inilah indahnya. Maaf. Jadi ya itu harapan kedua adalah agar kita semua semakin dekat dan semakin bisa bekerja sama untuk menciptakan internet yang semakin aman gitu Pak. Oke. Konten lewat. Mas Doni, Ada konten lewat barusan ya. Endorse tuh. iya, di endorse. Terakhir nih mungkin dari Om Ono yang memang tadi udah memaparkan ke kita nih horor-horornya. Mungkin ada yang, aduh pengen deh nih generasi besok tuh jangan gini dong, generasi besok kalian seperti ini dong, ada nggak? Ada banget. Tapi ada pertanyaan yang lain tuh, bagaimana mengedukasi masyarakat. Kalau yang edukasi kalau bisa sih urusannya kalau bisa ini ya masuk kurikulum sih kalau bisa. Tapi oke, lepas dulu. Oke. Kita berpikir bahwa yang jagoan adalah biasanya bule, rambutnya pirang, makannya roti gitu ya. Coba kita lihat wajan bolik. Ini wajan bolik. Mudah-mudahan cukup wajan bolik ya. Enter. Oke. Kita lihat gambarnya. Ini teh
buatan Indonesia semua lihat. Jual wajan bolik. Cara bikin wajan bolik. Penguat sinyal. Perhatiin ini bahasa Indonesia KB ya teh. Bukan bahasa bule. Ini bahasa Indonesia. Ini orang Indonesia. Ini bagus banget antena, ini keren ini. Ini buat penggorengan, buat masak, men. Ya, tapi bagus buat antena, bro. Asik. Oke, tapi ini buatan Indonesia. Bayangkan ini seluruh jagat internet dibanjiri sama konten Indonesia ini teh. Gila Ini satu edan ban sakti Indonesia teh sakti pisan. Coba kita masukin di internet tidak ada wajan bolik kecuali dari bangsa Indonesia. Coba di internet cari yang namanya RT RW.net. Men. RW.net. Ini Indonesia lagi. Jual paket RT RW.net 30 km 200 user, membangun hotspot RT RW.net. Waduh, RT RW.net ini semua bahasa Indonesia semua ini. Ini keren loh. Coba dilihat, ini semua bahasa Indonesia semua. Ini cuman ada di Republik Indonesia dan kita ngajarin negara lain. Jangan khawatir. Bangsa lain belajar pada kita ini teh. Kalau mau nggak percaya, lebih ini teknologi yang gelo saya kasih lihat. Kemarin saya obrolin sama teman-teman Telkomsel sih sebenarnya Open BTS Papua. Waduh, horor. Nah, ini Open BTS maksudnya BTS bisa bikin sendiri, bisa dipakai sama Telkomsel juga. Ini teh bisa dipakai Telkomsel, bisa bikin sendiri Telkomselnya. Cuman kemarin saya ngoperasiin di kantor Telkomsel waktu di yang lama teh kena jam, sinyalnya pada gede-gede nggak nyala yang gue. Soalnya ini powernya kecil pisan. Tapi ini bukan tower, saudara-saudara. Ini teh namanya pohon ya. Yang ini bukan monyet, ini manusia. Ini BTS, gitu ya. Ini adalah BTS di desa di Wamena yang terlama beroperasi di dunia. Jadi hanya Indonesia, Wamena tepatnya, yang bisa mengoperasiin ini sekarang udah 6 tahun operasional tanpa mati di dunia. Akibatnya apa? Kita jadi contoh dunia untuk ini semua. Akibatnya apa? Masuk ke sini nih Postel Awards. Jadi kalau Anda tahu yang namanya John Postel, ini John Postel. Oke. Kalau Anda tahu internet ada domain .id, .com, yang pegang siapa? John Postel. Sampai dia meninggal. Internetnya ada IP address kan? 192.168 berapa, 10 berapa IP address, yang pegang siapa? John Postel sampai dia meninggal. Terus internetnya ada nomor port 80 buat web, buat siapa segala macam, yang pegang siapa? John Postel. Akibatnya John Postel jadi kayak pahlawan internet. Sejak itu mulai tahun 2011 mulai dikasih John Postel Award tiap tahun untuk orang-orang gelo di dunia yang paling gila. Alhamdulillah malam ini jam 7 malam Republik ini dapat John Postel Award. Nanti malam, saudara-saudara. Om Ono. Iya betul. Kalau di Kota Bandung di Jalan Buah Batu itu ada juga SD dan SMP Postel. Berarti John Postel yang ini serius. Jalan Buah Batu SMP Postel. Kebetulan namanya sama. Tapi ini gua kasih lihat ya. Gua kasih lihat nih. Wah, Indonesia teh jangan macam-macam sama Republik Indonesia. Kita kelihatannya sih orang-orang nggak bisa bahasa Inggris, belepotan nih. Gua kasih lihat lah biar lu nih surat konfidensial, tapi gua buka buat Anda semua ya. Ini kalau dalam bahasa Jermannya itu Haliku Aing. Dari Internet Society tanggal 30 Juni. Ini ya award ya Om Ono. Nanti malam. Oke. Nanti malam jam 7. Gitu kisahnya. Jadi makan $20,000. Wah, luar biasa. Itu nggak jadi ya. Tutup. Jadi ini adalah contoh penggunaan digital yang wise gitu ya Om Ono Ya. Kang Abe ya dan Mas Doni. Itu bisa dimasukin ke TikTok, bisa dimasukin kemana, bener. Bisa dimasukin ke TikTok. Harus menghasilkan sesuatu yang emang bernilai positif. Tadi ya sejalan lagi dengan Kang Abe dan juga Kang Doni, makan Doni jadinya Mas Doni ya, harus wise, think before posting gitu. Jadi kalau misalnya kita mikir dulu nih sebelum main asal ngepost, yang kita post sesuatu yang berbobot, dapat award dari tadi ya John Postel seperti itu ya. Oke, kita masih banyak pertanyaan nih Kang Doni, Mas Doni, Kang Abe dan juga Om Ono. Aku langsung ke pertanyaan kedua. Ini untuk TikTok nih kepada Mas Doni.
apakah TikTok aman dari sisi aplikasi dan juga kontennya? Nah, mungkin ini bisa diulangi lagi apa yang tadi Mas Doni sudah sempat share ke kita pada saat pemaparan, Mas Doni. Ya, jawabannya ya aman ya, TikTok aman. Sudah ada beberapa lembaga independen juga yang melakukan studi dan menyatakan bahwa TikTok aman, termasuk di Amerika Serikat itu ada CSIS, di Indonesia itu ada di ISS-REC juga, ya mereka sudah meneliti aplikasi TikTok dan menyatakan TikTok aman. Dan tadi seperti Pak Ono bilang, kita juga baru meluncurkan white paper ya yang ditulis oleh Pak Ono dan CSIS, di mana kita berbagi tips untuk menjaga keamanan sebagai bentuk tanggung jawab kita juga untuk mengedukasi pengguna kita. Satu lagi itu kita punya yang namanya transparansi center, di mana kita itu adalah sebuah tempat ya yang bisa didatangi oleh pemerintah atau orang yang berkepentingan kalau mereka mau lihat sistem moderasi di TikTok itu seperti apa atau algoritmanya TikTok seperti apa, itu mereka bisa lakukan ya. Di Amerika itu ada transparansi centernya TikTok. Jadi kami dari TikTok itu terbuka untuk yang ingin melihat TikTok itu di belakangnya seperti apa, karena kami yakin dan confident bahwa memang aplikasi TikTok itu aman. Begitu Mbak. Oke, kalau kayak gitu. Baiklah, aku langsung lanjut saja membaca pertanyaan berikutnya ya, karena waktu kita nih sudah terus berjalan. Ini adalah pertanyaan yang sering banget muncul dan memang selalu terus perlu kita edukasi. Ini terkait dengan OTP. Jadi saya bacakan ini pertanyaan dari Ray ya. Untuk masa pandemi sekarang, TikTok merupakan salah satu platform yang sangat populer dan di sini Telkom merupakan salah satu penyelenggara jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia. Mengenai masalah kejahatan di internet, saya ingin bertanya terkait OTP fraud nih. Ya, menurut saya bisa terjadi melalui dua hal. Pertama, dari segi teknologi, saat menginstal aplikasi biasanya akan muncul informasi dan peringatan bahwa aplikasi itu akan mengakses SMS. Nah, ini jika aplikasi diizinkan oleh pengguna untuk mengakses SMS, ada peluang melihat kode OTP yang dikirim lewat SMS tersebut. Atau bisa pula diawali dari mengklik sebuah tautan di sebuah situs web yang mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi jahat atau semacam malware. Nah, langkah apakah yang dapat ditempuh oleh pengguna ketika melakukan kelalaian atau mungkin ketidaksengajaan gitu ya, ketika tidak sengaja mengklik kode link malware atau men-share kode OTP tersebut, walaupun teknologi yang digunakan memang sudah baik gitu. Ini juga ada agak pertanyaan mirip ya untuk Kang Abe. Ini dari Diano. Halo, mau tanya untuk Telkomsel, bagaimana caranya kalau kita mau lapor kalau ada modus penipuan yang misalnya pura-pura jadi CS Telkomsel, terus mau tanya apakah kenapa sekarang untuk masuk ke My Telkomsel pakai link dan bukan OTP lagi gitu. Oke, untuk OTP aku langsung tanya ke Abe dulu kali ya. Oke, dari tadi Diano ya. Ya. Diano, makasih banyak ini pertanyaannya, bener-bener ya. Memang ini yang tadi sempat kita sampaikan bahwa kalau kita dimodusin itu kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Tapi kalau modusnya modus penipuan itu bener-bener asli nggak enak. Jadi banyak banget modus-modus yang bilang bahwa kalau yang jadul itu ya, orang pernah ngomong mama kirim pulsa, mama minta pulsa dan sebagainya. Ya, iya dong. Kalau yang sekarang itu kadang-kadang selamat, Anda mendapatkan hadiah dari program spesial kami, diulang seperti itu. Ya. Yang ketiga ada lagi modus maju tak gentar. Nah, maju tak gentar itu kayak gimana? Kadang-kadang gini, misalkan Sarma ditelepon sama yang mengaku customer service ya. Halo Mbak Sarma, selamat ya, Anda dapat dari platform A mendapatkan kemudian karena tahu ini pasti penipu gitu ya, pasti langsung di reject. Tapi akan ditelepon berulang sehingga sampai saatnya ketika ya kan kita kadang-kadang sibuk juga ya, misalkan Sarma lagi ngetik, lagi kerjain skripsi, tiba-tiba aduh ini orang siapa sih, begitu dapat nomor token di SMS berulang, akhirnya kesel dan tidak sengaja akhirnya menyebutkan nomor tersebut karena kesel ya, karena
berulang-ulang. Nomor 2, modusnya seperti ini. Ada juga kadang-kadang dia tahu profil bahwa di keluarga ini ada ibu, ada anak, segala macam. Itu semua nomor akan dicoba satu persatu. Kalau di My Telkomsel, sampai kita akhirnya putuskan tidak lagi menggunakan token, ya, atau double apa ya nama itu kan, kalau di aplikasi yang lain, di platform yang lain ada double security dan segala macam and so on gitu ya. Nah, untuk My Telkomsel ini akhirnya kita pakai yang namanya link. Link ini akan dikirim privacy ke orang, karena orang itu nggak mungkin, atau kita pelanggan itu agak segan ya, Mbak tolong dikirim linknya. Oke, linknya adalah https sekian, itu susah banget seperti itu. Jadi memang segala upaya kita lakukan untuk menyempurnakan perlindungan pelanggan, karena ini kita lakukan demi keamanan ke pelanggan juga sebetulnya. Mungkin ya kok agak sedikit kurang nyaman ya Kang ya. Ya sama ya, tetapi dari sisi protection kita yakini bahwa ini akan lebih melindungi pelanggan, dan pelanggan itu memang jadi prioritas utama bagi kita untuk melindungi. Itu nomor pertama. Nah, mungkin ini nomor 2, mumpung ada Mas Ono, ada Kang Doni juga. Kalau kejadian di kami di operator, hacking atau yang namanya peretasan atau namanya pembobolan data diri, itu rata-rata kadang-kadang ketidaksadaran atau secara tidak sengaja itu dibukakan pintunya oleh orang kita sendiri, seperti itu. Karena contoh di My Telkomsel itu kami prihatin gitu ya, begitu ada pelanggan yang tiba-tiba, aduh kan aku lupa tadi nge-forward nomor OTP ku gitu ya. Analoginya adalah, aduh aku lupa tadi nge-share PIN ku, nah aduh aku lupa tadi nge-share password Gmail ku atau apapun gitu ya. And udah kalau gitu, secanggih apapun sistem ya, seberlapis apapun sistem, tetapi kalau tidak ada awareness dari penggunanya ya, itu akan potensi kebocoran akan tetap ada. Jadi memang upaya-upaya yang dilakukan, entah itu OTP, link, segala macam, itu hanyalah sistem, itu hanyalah tools sebetulnya. Tetapi pemegang triggernya adalah di penggunanya itu sendiri. Jadi thank you banget buat pertanyaannya. Ini mudah-mudahan bisa buat semua juga untuk lebih aware gitu ya, bahwa life in your hand tuh benar-benar kejadian sekarang. Ya, kadang-kadang misalkan kalau Om Ono itu ketinggalan dompet nggak apa-apa ya Om ya, tapi kalau ketinggalan handphone repot banget. Kenapa? Takut ada yang baca ya, atau apa nggak, takut ada yang baca gitu ya, mungkin itulah seperti itu. Tapi kalau dengan program seperti ini ya, kita bisa interaksi dengan expertnya, dengan teman-teman dari platform TikTok sendiri, yang saya melihat ini positifnya apa? Kita mengharapkan semua platform melakukan hal yang sama gitu. Dan alhamdulillah kesadaran untuk atau kewajiban serta tanggung jawab untuk mengedukasi pelanggan ini ya dari platform TikTok ini menjadi salah satu apa ya namanya bukan barometer ya, mudah-mudahan ini menjadi pioneer gitu ke depannya. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh operator tadi ya, saya perlu ekspertis seperti Om yang ganteng ini nih dari Om Ono, perlu cerita-cerita horor itu kadang-kadang banyak didengar Om. Terbukti film horor itu salah satu film yang paling banyak ditonton di Indonesia. Orang Indonesia itu religi tapi kadang-kadang mistik juga gitu ya. Jadi tadi saya lucu banget ada orang ketipu togel, kasian banget pastinya ya, udah main togel dosa terus ketipu, ya susah banget gitu. Tapi hal yang kayak gini kita mudah-mudahan bisa ambil manfaatnya lah. Mungkin itu karena dari aku ya, kerjasama antara pengguna, awareness dan segala macam. Thank you. Oke. Jadi memang awareness, kesadaran pengguna itu sangat penting ya. Tapi aku tadi sebenarnya masih penasaran sih Kang Abe. Misalnya kita nggak sengaja kepencet gitu, apakah masih bisa nih, terutama mungkin dari Telkomsel kali ya, kita langsung telepon customer service untuk ngeblok account atau nomor gitu untuk tidak ada tindakan lebih lanjut terkait tadi OTP yang sudah tidak sengaja kita itu ya. Gini, yang pertama itu thank you Sarma mengingatkan bahwa untuk melindungi pelanggan kita pun sudah menyediakan beberapa saluran pengaduan. Ya kita mudahkan lah ya. Yang pertama itu bisa melalui call center yang memang kalau pelanggan Telkomsel tahu di 188, nanti di situ ikuti aja prosedurnya, karena kita dalam mengakses data pelanggan juga tidak mudah, karena harus ada authorize, harus ada SOP dan sebagainya. Tapi yang paling penting harus segera melaporkan. Kemudian kalau misalkan baru ada indikasi, waduh saya ini kayaknya
ada nomor yang mau menipu gitu seperti itu, kami dengan Kominfo pun sudah bekerja sama dengan membuka akses SMS pengaduan ke 1166 kalau nggak salah. Jadi penipuan, spasi nomor penipu, kemudian spasi nomor atau isi kontennya dikirimkan ke 1166. Kenapa? Karena tadi kata Om Ono sendiri yang sampaikan bahwa Telkomsel atau operator manapun itu tidak dalam posisi yang bisa langsung serta-merta membuka sesuatu dengan gampang, tidak. Itu harus ada pemangku kepentingan, dalam hal ini government, ada Kementerian Kominfo, nanti bisa ada laporan selanjutnya ke kepolisian dan sebagainya. Kemudian ada juga ada chat asisten virtual di sosial medianya Telkomsel. Misalkan begitu saya ini kayaknya gua ini deh ke apa ngebuka link aku atau tokenku udah ke-share, segera diblok. Tentunya dengan cara yang tadi, segera laporkan, dan nanti tentunya jika ada proses atau prosedur tolong diikuti aja, karena compliance tetap penting, dan peranan aparat hukum di sini kita sudah benar-benar serius, kita tidak main-main. Segala sesuatu yang melanggar hukum kita akan proses secara hukum. Ya, thank you, itu aja. Iya, ekosistemnya pokoknya sudah menunjang lah ya, semoga bisa terus mendukung satu sama lain. Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman semuanya. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab ya. Terima kasih banyak juga untuk Kang Abe, Om Ono, dan juga Mas Doni untuk sesi-sesinya hari ini. Informasi yang sangat berguna untuk kita semua. Ya, selanjutnya ada sesi kuis seperti yang sudah saya janjikan di awal acara. Jadi buat teman-teman semua nih peserta webinar Amal di Digital hari ini, siap-siap langsung siapkan keyboard, laptop atau komputer atau handphonenya ya. Di kolom Q&A saya akan bacakan pertanyaan pertama. Jadi nanti siapa yang menjawab secara tepat dan paling cepat akan mendapatkan hadiah berupa saldo link aja. Akan ada 3 pemenang ya, karena saya ada 3 pertanyaan. Siap ya untuk pertanyaan kuis pertama, teman-teman? Berapa minimal